guys, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membahas salah satu film horor Indonesia yang berjudul Pengabdi Setan. Dan di sini juga kita akan membahas alasan kenapa film Indonesia itu masih sangat sulit untuk mendapatkan perhatian di dunia. So, tunggu apa lagi? Yuk simak videonya and don't forget to like and subscribe this video. Let's go! Siapa di sini yang gak tahu film Pengabdi Setan? Film seterkenal itu dan masih ada yang gak tahu filmnya? Wah, buat kalian yang belum pernah nonton film Pengabdi Setan ini, aku saranin untuk nonton sekarang juga. Agar kalian bisa merasakan feel ketegangannya itu secara langsung di saat kalian nonton filmnya daripada kalian membaca cerita atau mendengar dari orang lain cerita Pengabdi Setan ini. Tapi karena di sini aku akan membahas tentang Pengabdi Setan, aku akan membahas sedikit cerita tentang Pengabdi Setan. Pernah gak kalian kebayang tinggal di rumah tua yang penuh dengan rahasia kelam? Di film ini bukan hanya rahasia saja yang muncul, tapi ada banyak sekali teror-teror yang gak ada habis-habisnya. Guys, selamat datang di dunia Pengabdi Setan. Jadi guys, film Pengabdi Setan ini merupakan salah satu film horor Indonesia yang disutradarai oleh Joko Anwar dan dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang harus menghadapi berbagai macam teror setelah kematian sang ibu, yaitu Bu Mawarni. Bu Mawarni ini diperankan oleh Ayu Laksmi dan memiliki karakter yang sukses bikin bulu kuduk kita berdiri hanya dengan menatap matanya saja. Rini, bapak, dan adik-adiknya merupakan keluarga Bu Mawarni yang harus menghadapi seluruh teror yang terjadi. Tidak hanya berurusan dengan duka kehilangan sang ibu, tapi juga ada sebuah rahasia yang mengerikan tersembunyi di balik kematian sang ibu. Rini yang diperankan oleh Tara Basro menjadi sosok yang kuat dalam film ini. Dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama keluarganya. Tapi setiap petunjuk yang dia temukan malah bikin semuanya semakin menyeramkan. Ibu sudah bisa bangun. Ada banyak adegan ikonik di film Pengabdi Setan ini.
Salah satunya itu adalah suara lonceng yang berhasil membuat para penonton tegang ketakutan. Karena setiap lonceng itu berbunyi, itu tandanya ada sesuatu yang mengerikan akan datang. Dan ya, momen ketika ibu muncul dengan wajah pucat di balik pintu itu sukses bikin penonton ketakutan setengah mati. Joko Anwar ini benar-benar tahu sih bagaimana caranya membangun ketegangan dalam sebuah film. Jadi guys, ikoniknya itu bukan hanya lonceng, tapi ibu muncul ini juga menjadi salah satu adegan yang ikonik yang bisa bikin para penonton itu takut. Kalian kan pasti tahu ya, kalau film horor itu kan kalau hantunya muncul kan kayak tiba-tiba. Nah, di Pengabdi Setan itu, ibu ini juga muncul dibuat dengan sangat tiba-tiba, sehingga bisa membuat para penonton takut. Ini serem banget sih. Tidak hanya soal jump scare saja, Pengabdi Setan ini juga punya cerita yang begitu dalam. Film ini sebenarnya tentang keluarga, kehilangan, dan bagaimana rasa putus asa bikin seseorang melakukan hal-hal yang di luar nalar. Dan jangan lupa, ini juga film horor yang berhasil membawa nuansa klasik dengan gaya modern. Sinema fotografinya juga keren banget, ditambah dengan musik latar yang bisa bikin suasana makin mencekam. Musik-musik dan latar di film Pengabdi Setan ini kayak terasa nyata dan begitu dekat di telinga kita. Jadi dengan suaranya yang begitu nyata, itu bisa membangun rasa ketakutan yang mendalam untuk kita sebagai penontonnya. Ini menjadi salah satu ciri khasnya film Pengabdi Setan sih, dengan suaranya yang bisa bikin nyata dan membawa kita juga ikut bisa merasakan ketegangan dalam film itu. Hatiku sangat kacau, belenggu tinggal 4. Ku pegang erat-erat, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Pengabdi Setan bukan hanya sekedar film horor biasa, ini adalah pengalaman yang bakal terus menghantui pikiran kamu bahkan setelah filmnya selesai. Film ini benar-benar bisa bikin kita ketakutan berhari-hari karena emang sebagus itu dan sekeren itu. Film horor yang bisa kita merasakan ketegangan dan ketakutan yang begitu mendalam dari film ini. Wajib nonton. Oke, tadi aku udah menceritakan sedikit kisah dari film Pengabdi Setan ini. Dan ternyata film Pengabdi Setan ini merupakan salah satu film horor Indonesia yang mampu masuk ke dalam pasarannya dunia. Seperti yang kita ketahui, film horor Indonesia makin lama makin diakui oleh dunia. Salah satu yang paling ikonik tentu saja adalah film Pengabdi Setan karya Joko Anwar. Bukan cuman bisa bikin penonton di Indonesia merinding, tapi film ini juga sukses menembus pasar internasional dan diakui di berbagai festival film dunia. Film Pengabdi Setan yang rilis tahun 2017 bukan cuma sukses besar di Indonesia, tapi juga berhasil menembus berbagai festival film internasional. Sutradara Joko Anwar membawa elemen horor klasik Indonesia dan menyajikannya dengan cara yang segar dan begitu modern.
Salah satu prestasi besar film ini adalah penayangannya di Toronto International Film Festival atau TIFF pada tahun 2017. Festival ini dikenal sebagai salah satu acara perfilman paling bergengsi di dunia. Di sana, Pengabdi Setan banyak sekali dapat pujian, terutama untuk atmosfer horornya yang mencekam dan kualitas sinematografinya yang memukau. Film Pengabdi Setan ini sinematografinya emang the best banget sih. Gak cuma di Toronto, film ini juga berhasil ditayangkan di festival lain seperti Busan International Festival di Korea Selatan dan Overlook Film Festival di Amerika Serikat. Ini bukan prestasi yang kecil loh, ini merupakan prestasi yang begitu besar karena tidak semua film Indonesia bisa masuk ke rancahnya internasional dan juga gak banyak film horor Asia Tenggara yang bisa menembus festival sebesar itu. Kesuksesan dari film Pengabdi Setan di panggung internasional membuka jalan bagi film-film horor Indonesia lainnya untuk ikut bersinar. Film ini membuktikan bahwa kualitas film horor Indonesia gak kalah dengan film-film dari Hollywood atau negara Asia lainnya seperti Jepang dan Korea. Yang lebih menariknya lagi, kesuksesan ini juga berhasil mendorong dibuatnya sequel, yaitu Pengabdi Setan 2. Communion, yang kembali berhasil menarik perhatian pasar global. Ini menunjukkan bahwa horor Indonesia punya tempat tersendiri di hati penonton di internasional. Selain itu, sutradara Joko Anwar juga sering diundang ke acara-acara perfilman Indonesia untuk berbincang tentang film ini dan bagaimana proses kreatif di balik pembuatannya. Ini tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Kesuksesan Pengabdi Setan di kancah internasional bukan cuma tentang angka atau pujian kritikus. Ini adalah bukti bahwa cerita yang kuat, arahan yang brilian, dan dedikasi para pemain dan kru bisa membawa sebuah film lokal melangkah jauh hingga diakui oleh dunia. Tapi, di balik kesuksesan film Pengabdi Setan ini dan beberapa film lainnya di panggung internasional, ada pertanyaan yang cukup menggelitik. Kenapa ya film Indonesia secara umum itu masih cukup sulit untuk mendapatkan perhatian luas di pasar global? Dan apa sih tantangannya? Ada beberapa faktor dan alasan mengapa film-film Indonesia itu masih sangat sulit untuk menjangkau pasarannya internasional. Nah, yang pertama itu, distribusi dan akses pasar yang masih begitu terbatas. Distribusi film di pasar global memerlukan jaringan yang luas dan biaya yang tidak sedikit. Banyak film Indonesia yang berkualitas tinggi, namun hanya beredar di festival-festival tertentu dan gagal mendapatkan jaringan distribusi yang lebih besar. Tanpa distribusi yang baik, film Indonesia akan kesulitan menjangkau penonton global di bioskop internasional atau platform streaming besar. Nah, yang kedua itu adanya perbedaan selera pasar. Cerita dengan nuansa budaya lokal, mitos, dan tradisi Indonesia kadang sulit dipahami oleh penonton internasional. Ini membuat banyak film Indonesia kurang relevan dan kurang menarik di pasar global. Film-film yang sukses di panggung dunia biasanya memiliki tema universal yang bisa dipahami siapa saja, seperti cinta, perjuangan, ataupun hubungan keluarga. Nah, yang ketiga itu ada kualitas produksi yang belum merata. Meskipun sudah ada film berkualitas tinggi seperti The Raid atau Perempuan Tanah Jahanam, banyak film Indonesia yang masih tertinggal dari segi teknis seperti sinematografi, tata suara, atau efek visual. Di pasar global, kualitas teknik sangat penting untuk menarik penonton dan distributor. Jika standar ini tidak terpenuhi, film akan sulit bersaing dengan produksi negara lain. Nah, yang keempat ini adalah dukungan pemerintahan yang masih sangat terbatas. Di negara seperti Korea Selatan, pemerintah aktif mendukung industri hiburan dengan insentif pajak, subsidi, dan strategi pemasaran internasional. Sementara di Indonesia, meskipun sudah ada upaya, dukungan ini masih belum maksimal dan banyak sineas harus berjuang sendiri untuk mempromosikan karya mereka di luar negeri. Dan yang terakhir ini adalah promosi dan partisipasi di festival internasional. Festival seperti Cannes, Venice, dan Berlinale
adalah pintu masuk penting untuk film dari negara berkembang. Namun, partisipasi Indonesia di film ini masih sangat terbatas. Promosi yang kurang gencar membuat film-film kita seringkali tenggelam di tengah persaingan global. Padahal, festival bisa menjadi platform untuk menarik distributor dan meningkatkan kesadaran publik. Jadi, tantangan film Indonesia untuk menembus pasar global mencakup distribusi yang terbatas, perbedaan selera pasar, kualitas produksi yang belum merata, dukungan pemerintahan yang minim, dan promosi yang kurang konsisten. Namun, dengan kolaborasi antara sineas, pemerintahan, dan industri film, tantangan ini bisa diatasi. Indonesia punya potensi besar untuk bersinar di panggung internasional. Jadi, apakah menurut kalian film-film Indonesia memiliki potensi untuk semakin mendunia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. And don't forget to like and subscribe this video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!